Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-67. Aku menoleh ke belakang. Nek Ayang berdiri kaku di sana. Tatapannya lekat kepadaku. Tatapan dengan sorot mata sayu. Nenek, gumamku terkejut. Sejak kapan nenek di sini? Tanyaku gelisah. Sejak tadi, sahutnya pelan. Nenek tidak mendengar apa-apa bukan? Tanyaku mendekatinya. Kuraih lengannya. Lalu kubimbing berjalan menuju bangku panjang yang tersedia di halaman belakang warung itu. Tetapi dia bertahan tak bergerak. Tetap kokoh di posisi berdirinya. Nenek sudah mendengar semuanya. Sekarang nenek paham apa yang membuat Elang berubah. Nek, tolong jangan salah paham. Apa yang nenek dengar tadi tak seperti yang sebenarnya. Mungkin Elang memang benar Ning. Cucuku itu, wes lah Ning. Kowe ora usah ikut stres nduk. Keputusan Elang. Pasti sudah dia pikirkan baik-baik. Nenek, kenapa sekarang nenek malah ikut-ikutan seperti ini? Bening mau. Nenek itu membantu Bening meyakinkan Mas Elang. Bantu Bening Nek. Elang sudah dewasa nduk. Dia tahu apa yang terbaik buat dirinya. Mungkin nenek yang terlalu egois karena sempat memaksakan kehendak. Nenek mau kamu menikahi Elang. Tanpa nenek pikirkan kebahagiaan kamu. Tak nenek pikirkan perasaan kamu. Bening bahagia Nek. Tidak Ning. Kowe masih sangat muda. Kamu masih butuh nafkah batin. Hari ini iya. Kamu bisa meski tanpa itu. Kau bisa menerima kekurangan Elang. Tapi untuk kedepannya, kau pasti akan sampai pada titik jenuh. Apalagi Elang hanya bisa menghangatkan tapi tak bisa menuntaskan. Nenek. Kenapa? Kau pasti membenarkan kalimat nenek ini nduk. Sesungguhnya, Bening tak butuh itu Nek. Bening bisa meski tak. Tak, maksudku. Jangan munafik Bening. Sudahlah. Jangan merasa tidak enak nduk. Apa yang dilakukan oleh Elang sudah benar. Lebih baik diakhiri sekarang daripada setelah menikah terjadi penyesalan. Seperti istri pertama Elang. Kasihan cucuku bila kegagalannya yang pertama dulu terulang lagi. Mungkin sudah nasib cucuku seperti itu. Nenek. Nenek ilas. Nenek juga sudah tenang sekarang meski harus menghadapnya. Usaha nenek untuk Elang sudah maksimal. Nenek tidak akan menyesal lagi di kemudian hari. Tidak Nek. Nenek tidak boleh seperti ini. Nenek harus bujuk Mas Elang Nek. Sudahlah nduk. Jangan dipaksa. Sudah merupakan watak asli Elang. Dia tidak bisa dipaksa. Lupakan saja semuanya. Tentang warung ini. Jangan khawatir. Kamu tetap nenek anggap seperti cucu sendiri. Tak ada yang berubah dengan hubungan kita. Tetaplah berjualan seperti biasanya di sini. Bening enggak mau berpisah dengan Mas Elang Nek. Aku tak dapat lagi menahan perasaanku. Tubuhku melorot turun. Bersimpuh di kaki wanita yang sangat disayangi oleh Mas Elang itu. Bening enggak mau berpisah dengan Mas Elang Nek. Liriku memeluk betisnya. Jangan begini nduk. Beengun. Ayo. Nek Ayang membantuku berdiri, tapi aku menolaknya. Aku tetap bersimpuh di kakinya. Elang ingin kau bahagia Ning. Itu sebab dia memilih mundur. Ucapnya tak kalah lirik. Tapi bahagia Bening itu adalah saat bersama Mas Elang. Bening cinta sama Mas Elang Nek. Bening enggak mau berpisah. Anak-anak Bening juga cinta dan sudah menganggap dia seperti papanya sendiri. Orang tua Bening juga suka dan sudah setuju sama Mas Elang. Aku memaparkan segalanya. Tak ada yang perlu aku tutupi lagi. Biar saja Nek Ayang tahu kalau orang tuaku juga sangat berharap Mas Elang menjadi menantu mereka. Bukan karena harta dan semacamnya. Tapi lebih karena sosok Mas Elang memang benar-benar istimewa di hati mereka. Kau cinta banget karo Elang nduk? Tanya Nek Ayang dengan nada dan raut wajah begitu serius. Iya Nek, sahutku cepat. Ku tatap lekat wanita sepuh itu tepat di bola matanya. Bola mata yak sudah dilapisi katarak tebal di bolanya. Kau bisa menerima kekurangannya nduk? Bisa Nek.
Seperti Mas Elang yang juga bisa menerima kekuranganku. Baik kalau begitu, kamu bertahanlah. Pertahankan rasa sayang dan tresno di hatimu untuk cucuku. Tapi, tolong beri dia waktu. Nenek akan membantu dia mengembalikan kepercayaan dirinya. Nenek janji, nenek akan membujuknya agar mau berobat. Jangan bujuk dia berobat, Nek. Kalau nenek membujuk dia berobat, artinya nenek tahu dong akan kelemahan Mas Elang. Sedangkan Mas Elang tak ingin siapapun tahu akan kelemahannya, Nek. Dia akan merasa minder, dan merasa harga dirinya hancur nanti. Dia bisa depresi lagi. Jadi, berpura-puralah seolah-olah nenek tak tahu apa-apa tentang kelemahannya itu. Loh, kamu sendiri kok tahu? Kamu ngomong langsung tadi di HP-mu. Kalau Bening, dia memang udah ngomong jujur. Saat itu dia bilang mau mundur juga gara-gara hal itu. Tapi, saat Bening bilang tak masalah akan hal itu, dia bertahan. Nah kemarin, setelah peristiwa penyekapan oleh Mas Sigit itu, dia berubah lagi. Ya, Elang memang tak pernah berbicara tentang itu kepada nenek, juga kepada keluarganya. Dulu, sempat memang kami sarankan berobat karena 5 tahun pernikahannya tak juga dikarunia anak. Saat itu dokter bilang Elang baik-baik saja. Tapi, tetap saja nenek curiga kalau dia memang sakit. Ya Nek, kasihan dia. Bening ingin membahagiakan Mas Elang, Nek. Tolong bantu Bening wujudkan hal itu. Baik, nenek terharu mendengarnya, Ning. Nenek akan mendukungmu. Apa yang harus Bening lakukan, Nek? Biarkan saja dulu seperti ini. Kita ikuti keputusan Elang. Kita lihat apakah dia mampu berpisah denganmu atau tidak. Jika kalian berjodoh, percayalah, Allah akan mempersatukan kalian dengan caranya. Kamu percaya pada kebesaran Allah bukan? Percaya, Nek. Bagus. Satu hal yang perlu kamu ketahui, bahwa laki-laki tak suka dipaksa. Jika dia sudah memutuskan sesuatu, maka kita perempuan harus terima. Mereka tak suka dikomando. Sebaliknya, mereka juga tak suka jika kita bersikap seperti pengemis. Mereka malah bisa merasa jijik. Biarkan waktu yang akan menjawab segalanya. Nenek yakin, cinta akan membawa Elang kembali kepadamu. Kau paham, Duk? Nenek yakin, Mas Elang akan kembali. Yakin, karena dia sangat mencintaimu. Baiklah, Bening akan ikutin saran nenek. Bagus, terima kasih karena mau bersabar menghadapi cucuku Elang. Menikah, kalian mau menikah? Seruku masih saja kaget. Padahal aku tahu hubungan Kak Runi dengan Mas Dayat akhir-akhir ini makin dekat saja. Kukira mereka masih dalam tahap saling menjajaki. Ternyata sudah sampai pada tahap yang paling tinggi. Menikah. Iya Ning, kami minta izin cuti ya. Buat persiapan lamaran. Kak Runi menunduk. Sepertinya, dia masih saja malu-malu. Mungkin karena Mas Dayat pernah menyukaiku dulu. Dia bahkan sempat ikut berjuang untuk menyatukan antara aku dan Mas Dayat dulu. Ya sudah, selamat ya. Semoga acaranya berjalan lancar. Kapan rencana kalian pulang kampung? Tanyaku menatap mereka bergantian. Sore ini, kalau kamu izinin. Kak Runi mendongak. Tentu aku izinin. Tapi maaf, acara lamarannya aku enggak bisa hadir. Nanti di acara pernikahannya saja ya. Aku datang. Ya, datang bareng Mas Elang ya Ning. Mas Dayat langsung nyeletuk. Aku hanya tersenyum tipis. Kualihkan suasana dengan bergerak ke laci kasir. Meraih puluhan lembar uang kertas berwarna merah dari dalam laci. Ku masukkan ke dalam sebuah amplop. Ini buat bantu-bantu. Bonus dari rumah makan kita ini. Semoga bermanfaat. Ucapku seraya menyerahkannya kepada Kak Runi. Enggak usah Ning. Kami udah punya tabungan yang cukup kok, tolak Kak Runi cepat. Enggak apa-apa, terima saja buat jaga-jaga. Aku memaksa. Kugenggamkan amplop itu di tangan Kak Runi. Terima kasih Ning. Semoga warung ini makin laris ya. Kuaminkan doanya. Sepasang insan itu tersenyum bahagia. Saling tatap, dengan sorot mata penuh cinta. Ah, Mas Elang, tiba-tiba aku ingat kamu. Entah bagaimana kabarmu sekarang. Sudah 2 bulan ini kita tak pernah lagi bertemu. Kau tak pernah lagi datang menemuiku. Juga tak pernah telepon nomorku.
Apa kabarmu, Mas? Tak adakah kerinduan di hatimu untukku? Benarkah sudah tak ada lagi cinta? Kok bisa ya? Kamu melupakan aku begitu saja. Sedang aku, entahlah. Hingga detik ini aku masih saja merindukanmu, Mas. Semoga kamu sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Tutup saja warungnya yuk. Udah malam. Perintahku kepada keempat pegawai warung makanku. Sudah pukul 10 malam. Persiapan untuk menu masakan besok semua sudah kelar. Mereka segera melaksanakan perintahku. Setelah semua beres mereka pulang duluan. Aku masih mengecek laporan penjualan hari ini. Jantungku berdegup kencang ketika mendengar deru sebuah mobil memasuki halaman warung. Entah mengapa aku masih saja berharap Mas Elang yang datang. Seperti dulu. Setiap malam dia datang untuk mengantarku pulang. Apakah dia akan datang malam ini? Ah, aku berdebar. Terdengar langkah laki mendekat. Aku semakin gugup tak karuan. Apa yang akan aku katakan di pertemuan pertama ini setelah sekian lama tak pernah lagi bertemu? Haruskan aku katakan bahwa aku sangat rindu? Pantaskah aku mengakui itu? Aku benar-benar gugup. Ah, aku pura-pura saja tak tahu kalau dia datang. Segera aku menutup laci, lalu membalikkan badan membelakangi pintu utama warung. Selamat malam, Bening. Syukurlah kamu belum pulang. Aku tersentak kaget. Itu bukan suara Mas Elang. Sapaan itu diiringi dengan pelukan. Seseorang memelukku erat dari belakang. Aku masih sangat hafal suaranya. Suara menjijikkan itu selalu terngiang di telinga. Mas Wisnu. Mantan suami Mbak Ambar yang hingga detik ini tak juga berhenti mengejarku. Sudah sangat lama aku menanti saat ini tiba Bening. Aku menunggu kesempatan kapan si Dayat, Algojo sekaligus penjaga warungmu itu pergi. Malam ini, dia tak ada di sini bukan? Aku bisa mendapatkanmu sekarang. Tuturnya mulai menempelkan bibirnya di tengkukku. Lepaskan, kamu Wisnu kan? Astaga, kamu benar-benar laki-laki kurang ajoar. Lepaskan, teriakku mencoba meloloskan diri, namun pelukannya justru makin kencang. Sudah aku bilang, aku tak bisa menahan rasa penasaran sayang. Aku tak akan berhenti bila aku rasa penasaranku belum terobati. Aku sangat ingin tahu seperti apa bentuknya punya kamu Ning. Aku ingin mencicipi rasanya. Sekali saja. Setelah itu baru aku akan berhenti mengejarmu. Seperti dulu aku yang begitu tergila-gila pada Sekar. Juga kepada Nuri, kakak pacar kamu si Elang itu. Jangan samakan aku dengan mereka. Lepaskan aku bajingun. Teriakku menendang ke belakang. Berharap terjanganku mengenai kakinya. Tetapi usahaku sia-sia. Gerakanku benar-benar sudah dikunci. Jangan ngelawan sayang. Tolong. Izinkan aku menikmati tubuhmu sekali saja. Setelah itu aku akan berhenti mengejarmu. Kecuali kalau kamu yang tergila-gila pada kehebatan permainan ranjangku. Seperti si Sekar. Juga si Nuri. Lepaskan. Tolong. Putus asa. Aku mulai berteriak. Tetapi sia-sia. Telapak tangan pria itu langsung membekap mulutku. Jangan berteriak ya, sayang. Stop meronta-ronta. Semakin kamu meronta, semakin terlihat seksi di mataku. Makin tak sabar aku. Cep, diam ya. Sekali saja aku menidurimu. Aku pastikan kau akan tergila-gila padaku. Contohnya si Nuri. Dia semakin tak waras karena menggilaiku. Dia bahkan rela membohongi suaminya demi bisa tidur denganku. Tadi aku meninggalkannya di kamar hotel. Gak nafsu aku ngeliat dia Ning. Kita ke hotel atau di warung kamu ini saja. Emah. Teriakku tetapi sia-sia. Suaraku tak lagi keluar. Bekapan tangannya semakin kencang. Au, apa ini? Aku tersentak kaget demi mendengar pria itu mengadu kesakitan. Bekapan dan pelukannya terlepas. Sontak aku menoleh ke belakang. Mas Wisnu terjatuh di lantai sambil memegangi kepalanya. Mbak Nuri, gumamku terperangah. Wanita itu berdiri kaku masih memegangi balok kayu. Tangannya gemetar, tubuhnya gemetar. Mbak, liriku pelan. Ku lepas balok kayu dari tangannya. Ku bimbing dia untuk duduk. Kau keluar. Pergi jauh. Atau aku akan menghabisimu. Ancamku mendekati Mas Wisnu dengan balok kayu di tanganku. Ning, tolong. Jangan. Kepalaku pening. Kepalaku sakit. Sepertinya berdarah.
Tolong obati aku, Ning. Pria itu terbata-bata, masih sambil memegangi kepalanya. Benar saja, ada darah yang mengalir dari kepalanya, mulai membasahi kening dan pelipisnya. Kau keluar dari warungku, atau aku telepon polisi. Aku akan membuat laporan bahwa kau ingin memperkaos aku. Lalu Mbak Nuri datang menolongku. Ancamku menakutinya. Ning, aku kesakitan. Aku berdarah. Keluar. Pria itu terpaksa bangkit, lalu berjalan sempoyongan menuju mobilnya. Aku memastikan kepergiannya hingga pintu utama. Setelah mobil itu berlalu, aku kembali menghampiri Mbak Nuri. Minum, Mbak, ujarku seraya menyerahkan segelas air putih. Dia menerima, lalu meneguknya perlahan. Terima kasih, Mbak sudah menolong saya, ucapku setelah wanita itu terlihat lebih tenang. Kami bertengkar di kamar hotel. Tiba-tiba dia membanding-banding aku dengan kamu. Aku mengikutinya sampai ke sini. Kau sudah tahu, kalau aku ini perempuan kotor. Tolong jangan ada yang tahu. Jangan beritahu keluargaku, ucapnya pelan. Ya, tapi saya mohon, agar Mbak bertobat ya. Saya akan jaga rahasia ini. Janjiku menggenggam tangannya yang sedingin es. Terima kasih. Tolong telepon Elang. Suruh dia jemput aku di sini. Aku takut Mas Wisnu menungguku di luar. Aku tercekat. Bagaimana mungkin aku berani menelpon adiknya? Sedang kami sudah lama tak pernah lagi saling menyapa. Kenapa? Anu, Mbak, saya dan Mas Elang. Aku dengar dari ibu kalian putus. Mbak Nuri balas menggenggam tanganku. Teleponlah sekarang. Elang sangat mencintaimu. Aku tahu itu. Setelah melihat sendiri bagaimana kau berjuang melawan Mas Wisnu tadi, aku mulai percaya. Kau wanita yang baik. Kau pantas untuk Elang. Aku mendukungmu, Ning. Mbak, kalau kau masih ragu, biar aku yang telepon. Bersambung.